terus? Kalau di Alkitab kan enggak. Gitu Pak Ya Yusuf. terus? Jadi saya rasa beda orang semua yang di Al-Quran itu Kalau sama gitu di coba Alkitab itu beda orang. coba kita tutup ya Bible, kita tutup Quran, oke? Ya. Kita ambil dari luar kitab suci, ya. Saya mau tanya, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, adakah ya di Yahudi, sukunya Yahudi melahirkan seorang anak laki-laki ya tanpa orang tua laki-lakinya, tanpa bapak? Sejak zaman Nabi Emang enggak ada. Nggak ada, ya udah nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dibeda-bedain bang artinya. Enggak mau yang mau ditanya apa? Artinya apa? Gini bang ya, artinya bahwa kejadian itu cuma satu kali. Isa atau Yesus itu adalah oknum yang sama artinya. Gitu. Oknum yang sama. Gimana sih maksudnya Pak Yusuf? Ya iya. Oke, nama Pak Yusuf lah. Pak. Si Yusuf siapa si Yusuf? Kok ganteng kali pekinya ya. Pekinya ganteng kali ya teman-teman ya. Kok pakai peci juga ya. Yusuf lah Pak Yusuf. Gimana cerita Yusuf sama di Al-Quran? Si Yusuf itu siapa? Yusuf itu nabi. Nabi juga si Yusuf. Saudaranya siapa dia Pak Yusuf? Waduh, itu nanya satu-satu, Anda pelajari aja dah ya. Konsep yang ini aja bang, ya yang fundamental dalam iman gitu. Kalau itu kan abang nanya masalah sejarah gitu ya. Masalah sejarah. Saya mau samain biar cocok gitu Pak Yusuf. Oh mau samain. Banyak kali bang nanti diteliti itu. Terus apa yang kita bicarain di sini Pak Yusuf? Iya, kita bahas doktrin, bukan bahas sejarah. Kayak gimana? Doktrinnya apa yang? Iya. Pak Yusuf abang kan Kristen. Iya. Kristen pengikut Yesus gitu. Baik. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus, bang, dia puasa 40 hari 40 malam. Apakah Anda melakukannya? Dalam rangka apa saya melakukannya Pak Yusuf? Lah, katanya kan ikut Yesus. Macam mana? Kalau dalam Kristen itu Pak Yusuf, enggak kayak Muslim lah. Begitu dilakukan Pak Muhammad, begitu dilakukan kita enggak. Kalau pesan agama Kristen itu simple. Pesannya cuma berapa? Kasihilah lalu apa? Itu doang. Enggak banyak enggak banyak pesan yang mau di itu. Coba dalam rangka apa saya puasa 40 hari 40 malam. Yesus puasa 40 hari 40 malam menyiapkan diri untuk memberitakan kebaikan. Oh, itu aja tujuannya. Daud juga puasa pernah sampai 26 hari apa berapa hari. Ada, bukan kayak Pak Yusuf puasa setiap bulan puasa cuma nahan lapar, nahan makan. Iya tahu. Ada. Gitu Pak Yusuf. Lalu yang lain dah. Oke, Anda makan babi gak?
Makan. Makan. Kapan Yesus contohin makan babi? Coba. Pak Yusuf. Di mana Yesus contohin makan babi? Coba. Kalau Ada. kepercayaan Tunjukkan orang, sama saya. Sama saya tunjukkan. Katanya Anda ngikutin Yesus kan gitu. iya. Yesus di mana dia mencontohkan makan babi? Karena Anda makan babi. Ayo silakan. Makan babi, minum tuak. Tambahin lagi satu lagi Pak Yusuf, minum tuak Oh, gitu. udah itu aja. Mana Pak Yusuf. contoh Yesus makan babi? Orang Israel emang nggak makan babi. Ya orang Israel. Yang saya minta bang, kapan Yesus mencontohkan makan babi? Ya. Kalau kepercayaan Anda ngaku pengikut Yesus, tapi Anda tidak mencontoh Yesus. Nah, kalau Anda makan babi, kapan Yesus pernah makan babi? Silakan. Oke, Pak Yusuf. Nah, kalau masalah kepercayaan pengikut Yesus Kristus itu bukan persoalan makan makanan. Permasalahkan makanan. Baik, Anda ngaku pengikut Yesus kan? Enggak, coba saya lanjutkan sebentar. Kalau kita tarik sebenarnya atau kita teliti dari segi gizinya bagus kok makan babi itu Pak Yusuf. Bagus, banyak kandungan gizi, protein Saya nggak bahas gizinya. Kita ini bahas masalah hukum dan larangan. Iya, nggak ada dilarang di sana makan babi Pak Yusuf. Nggak dilarang. Dilarang. Gimana? Nggak ada dilarang di sana. Astagfirullah. Saya bukain ya. Ya. Aduh. Bentar ya. Nih. Bang. Demikianlah juga babi hutan karena mereka berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Haram, ayo makan babi haram, itu kitab Anda. Apa coba? Kata Anda nggak ada. Apa? Kenapa Anda makan babi? Pak Yusuf, itu tradisi Israel itu Pak Yusuf. Tradisi orang Israel itu yang Bapak Yusuf itu. Lah terus Yesus orang Israel. Katanya Iya. Anda ngikut Yesus. Ketika saya tanya, Anda makan babi? Makan. Lalu mana contohnya dari Yesus? Mana contohnya? Saya sebenarnya bingung pertanyaan Pak Yusuf itu. Sejak kapan Yesus makan babi? Aneh-aneh aja. Yang Bapak mau kejar di sini apa Pak Yusuf? Apa yang mau Bapak sampaikan di sini dalam pertanyaan ini? Artinya apa Anda hubungannya makanan sama kepercayaan? Gini, artinya Anda hanya mengikuti Yesus, padahal Anda adalah pembangkang Yesus. Coba Itu. saya jelaskan gini Pak Yusuf. Kalau keinginan Yesus itu Pak Yusuf tahu nggak? Cobalah dari Al-Quran dulu lah. Ya udah, saya gini aja, saya ganti ya, masalah yang fundamental. Kata Yesus, Bang ya, di Lukas 4 nomor 8 di situ dikatakan sembahlah
Allah. Sekarang saya mau tanya. Coba Saya saya mau ambil tanya. Alkitab Ambil ya. dulu, ambil. Ambil sana. Kacau, masa lebih tahu saya kitab mereka ya. Aduh. Aneh, kok lebih tahu saya daripada orang Kristen. Heran juga saya. Iya, ambil dulu sana dah ya. Nggak Ini main keluaran diskusi. terbaru nih Pak Yusuf. Ya, Udah baru ini, baru keluarin. Keluaran terbaru. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 Nomor 8. ayat 8 ya. Sejak kapan punya ayat? Coba Pak Yusuf baca. Saya nyocokin. Yesus di situ berkata seperti apa? Sembahlah Judulnya- Allah, kan hanya kepada Judulnya Dia apa di saja situ, Pak Yusuf? engkau berbakti. Judulnya percobaan di padang gurun ya? Percobaan di padang gurun. Berarti ini habis berpuasa nih Pak Yusuf. Ya iya, betul. Habis puasa 40 hari itu tuh. Nah, kayak gimana? Apa yang mau ditanya Pak Yusuf? Astagfirullah. Lupa ya pertanyaannya. Kayak gimana, Bang? Pusing. Aduh. Anda Pelan-pelan tadi kita, Pak Yusuf, pelan-pelan. baik. Gini ya. Yesus menyuruh menyembah Allah. Ya, di Lukas 4 nomor 8, oke? Ya coba saya baca dulu ya. Ya, baca dulu. Nah, enaknya baca dari 7 nih Pak Yusuf. Silakan. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Ya, seluruhnya akan menjadi milikmu. 8-nya. Jawab Yesus kepadanya. Itu si iblis Baca yang dulu, bilang, Bang. Baca dulu lah. Nah, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau beribadah. Terus apa yang mau permasalahannya di sana, Pak Yusuf? Sekarang Anda sembah siapa? Ya, Yesus Kristus. Ya, beda kan? Ngaku-ngaku pengikut Yesus, Anda malah nyembah Yesus. Yesus di Lukas 4 nomor 8 suruh sembah Allah. Ya, Anda yang ngaku pengikut Yesus malah sembah Yesusnya. Beda. Kenapa Pak Anda Yusuf. malah sembah Yesusnya, bukan sembah Allah? Gimana sih? Pak Yusuf, Aduh. ini pencobaan di padang gurun. Yesus itu ngomong ke iblis, sembahlah Allah. Ya iya. Itu Pak Yusuf. Terus Iya. apa yang dimasalahin di sana? Kalau perintahnya saja kepada iblis sembahlah Allah, apalagi sama yang lainnya, manusia biasa. Ayo, ketika saya tanya, Anda nyembah apa? Yesus. Macam mana? Ngaku-ngakunya pengikut Yesus, tapi nggak sesuai, kan gitu. Yesus itu kan firman Allah, Allah yang hidup. Di mana pula dia ngaku dirinya berasal dari firman. Dari mana? Nggak usah mengada-ngada ya. Sama kayak Muslim Pak Yusuf. Tanpa Muhammad itu nggak ada Allah. Tanpa Beda Muhammad itu, nggak ada Allah. beda konteks, beda. Coba
Saya buat gini Pak Yusuf. Bisa nggak orang Pak Yusuf itu saya mau nurut kepada Allah gitu? Bisa nggak? Maksudnya? Bisa nggak Pak Yusuf nurut sama Allah? Ya harus taat, harus. Ya Taat. harus. Kenapa? Taat ya. Bisa Iya. nggak taat sama Allah tanpa Muhammad? Ah, Bisa nggak? tanpa Nabi Muhammad gitu. Ya, nggak bisa kan? Harus sejalan dia kan? Jawabannya kalau tanpa Nabi Muhammad saya pun belum lahir waktu itu belum. Tanpa jawabannya. Mm-mm. Bisa nggak tanpa atau bisa nggak nurut perintah Allah coba apa aja? Ya kalaunya Pak perintah Allah kepada Nabi Muhammad sholat, Muhammad yang ini kan yang menyampaikan gitu, menyampaikan. memberitahukan. Terus sama kayak Kristen juga nggak boleh terlepas dari Yesus Kristus, sama kayak Islam nggak boleh terlepas dari Muhammad gitu Pak Yusuf. Gini Pak, ya ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu, sholatlah kan kayak gitu ya, sholat. Lalu wahyu itu disampaikan kepada umat Islam, kagak ada umat Islam nyembah Nabi Muhammad, nggak ada. Ya tapi nggak boleh terlepas kan? Ya gini, Nggak terus boleh kalau terlepas. Anda mau banding ke tempat Anda, Yesus terima firman, lalu firmannya disampaikan kepada muridnya, malah Anda sembah Yesusnya yang menyampaikan. Kalau dalam Kayak gimana? Kalau dalam Muslim menyembah gimana saya sebenarnya Pak? Sholat penyembahan, tuh. penyembahan atau apa namanya? Penyembahan terhadap Allah dengan cara sholat. Ya, gimana? Oke, dengan cara sholat 5 waktu ya. Sujud Itu penyembahan. cirinya sujud. Pak Yusuf, ya. Abang di gereja sujud nggak? Enggak sih. Ajaran dari mana? Enggak, kita bernyanyi. Ajaran dari mana nggak sujud? Ayo. Sujud gimana? Gimana sujud maksudnya? Ajaran para nabi itu sujud bang, ya. Kayak mana sujud, Pak Yusuf? Coba kita lihat. Anda buka kitab Anda, ya. Kejadian 24 nomor 52. Tuh. Kejadian. Apa bacain? Kejadian berapa? 24 nomor 52. Apa yang dikatakan di situ? Kejadian. Macet. Kejadian 24. Kejadian 24. Ayat nomor 52. 52. Kejadian 24 nomor 52. Iya, nomor 52. Kejadian 24 nomor 52. 52. Ketika bacain. Saya bacain ya. Ketika hamba Abraham itu mendengarkan perkataan mereka, sujudlah sampai ke tanah menyembah Tuhan. Gimana Abraham menyembah Tuhan gimana? Joget atau sujud? Ya, Joget atau sujud? Sujud. Sujud. Iya, sujud boleh. Ya. Dalam Anda sujud nggak? nggak? Sujud. Anda sujud nggak? Enggak lah, nggak pernah sujud. Bang, ajaran yang kagak mau sujud itu ajaran iblis.
Kan Tuhan dulu Sujud pernah ini perintahkan sujud penghormatan kepada Adam. Ah, iblis nggak mau sujud. Jadi yang kagak mau sujud itu ajaran iblis, Bang. Macam mana? Ah, Sujud itu dalam rangka apa sih Pak Yusuf? di situ dalam rangka menyembah Tuhan nih. Menyembah Tuhan kata Abraham. Kayak gimana? Kalau saya lihat ini judulnya ini Ribka menjadi istri Ishak ini judulnya. Ya iya, sujud menyembah Allah. Mau lagi ajaran Nabi sujud? Coba buka Keluaran 34 nomor 8. Keluaran 34 nomor 8. Habis kopi saya. Kacau. Habis. Keluaran 34 nomor 8. Aduh. Masa lebih ahli saya daripada ente, Bang? Iya Pak. Keluaran 4 nomor 8. 34 nomor 8. 34 nomor 8. Dari mana Pak Yusuf ini ambilin? Ambil dari kitab Anda lah. Dari kitab Anda, masa dari yang lain? Iya, dari mana Bapak tahu ini? Makanya belajar. Gimana saya tahu, makanya belajar gitu. Jangan imani saja. Harusnya kalau Pak Yusuf tahu ini, Pak Yusuf udah nggak buat judul ininya, judul apa pernah saya lihat Kristen itu hama, pernah saya lihat itu. Saya mau naik, coba Pak Yusuf nggak naikin. Cari dulu kalau tuh. Pak Yusuf betul nggak? Betul nggak? Keluaran 34 nomor 8. Nomor 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube ya. Musa langsung berlutut sampai tanah dan sujud menyembah. Ia berkata jika sujud ya. Abraham sujud, Musa sujud. Mau lagi? Apa yang mau di sana Pak Yusuf? Kenapa Anda jingkrak di gereja? Kalau ajaran para nabi sujud, kenapa Anda jingkrak? Kalau saya lihat Pak Yusuf ini nggak baca seluruhnya. Bapak ngambil ayat-ayatnya yang bukan nggak baca seluruhnya. Saya sudah tahu sejarahnya 7 tahun saya baca kitab Anda, Bang. 7 tahun. Nah, mungkin lah. Nggak percaya saya Pak Yusuf baca 7 tahun. Nggak percaya, tanya aja tuh ya teman-teman yang tahu sama saya. Udah berapa lama saya? 7 tahun saya udah baca kitab Anda itu. Tamat. Kalau cerita di sini tentang sujud itu Pak Yusuf, nggak apa-apa sujud kepada Allah. Tapi ada dalam rangka apa kayak di sini? Itu kan rangka menyembah Tuhan. Gimana sih? Iya, menyembah Tuhan. Memohon pengampunan karena di sini loh batu yang terpecah itu dia merasa bersalah, dia menyembah sujud memohon ampun. Iya, sujud artinya kan ritualnya, prakteknya sujud, betul? Enggak lah Pak, enggak. Kenapa? Itu tertulis. Tertulis. Iya tertulis. Cuma waktu kenapa Nabi Musa sujud pada waktu itu?
waktu Batuloh. Tahu Pak Yusuf Batuloh itu apa? Wah, saya enggak ke situ, Bang. Yang Itu kan diajarkan berarti Pak gini Yusuf gini nggak benar gini baca gini gini. semuanya. Eksistensi Kebatullah itu beda pembahasan gitu. Tapi yang kita bahas ini adalah ajaran ritual para nabi untuk menyembah Tuhan seperti apa ritualnya. Gitu. Ritualnya gimana? Abraham sujud, Musa sujud. Kan kayak gitu. Lalu kenapa Anda joget-joget? Mereka itu sujud. Pak Yusuf nggak baca semuanya kayaknya. Nggak baca semuanya. Coba baca Matius 26 nomor 39. Matius, Markus, Lukas, Matius berapa Pak Yusuf? Matius 26 nomor 39. 26 nomor 39. Sambil minum kopi Pak Yusuf. Ya, 26 bentar ya teman-teman, saya ambil air putih minum. Nomor 3 ayat 39 ya Pak Yusuf. Gimana? Udah Saya baca ketemu? ya. Ya, baca. Nomor 39. Ya. 26 39. Di Getsemani nih. Tahu Pak Yusuf di mana itu Getsemani? Ya baca dulu, baca. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku. Sujud ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Yesus ngapain? Sujud kan? Sujud. Sujud. Iya, Yesus sujud. Ya sujud sah. Lalu kenapa Anda jingkrak-jingkrak? Kenapa joget-joget, nyanyi-nyanyi? Kalau kita kan anak-anak Tuhan Pak Yusuf, harus gembira. Anak Tuhan boleh joget, boleh nyanyi gitu. Kalau beda, kalau dalam Muslim itu anak-anak Tuhan nggak Pak Yusuf? Ya kayak gimana? Itu kan ritual para nabi untuk menyembah Tuhan. Kan itu yang kita cari. Ya. Coba saya jelasin, tapi Pak Yusuf nggak mungkin bisa terima ya. Apa tuh? Kalau dalam penyembahan sujud, mulai dari perjanjian lama sama perjanjian baru Pak Yusuf, mengenai sujud itu hal pengampunan, hal permohonan. Nggak apa-apa kalau saya juga dalam memohon sesuatu, nggak apa-apa saya sujud. Terus itu Pak, Bang, para nabi aja di kitab Anda semuanya sujud. Lalu Anda kagak mau sujud. Nabi bukan, ulama bukan, pendeta bukan, apa-apa bukan, ya kagak mau sujud. Aneh. Nabi sekelas nabi aja sujud gitu, ya. Apa sih sujud juga nggak apa-apa. Apa sujud? Bang, kalaunya abang sujud di gereja kejedot bangku bang, nggak bisa. Gimana sih? Kalau masalah peribadatan di gereja itu Pak Yusuf, kita dituntut bergembira,
kita harus setiap saat bergembira karena gembira adalah obat katanya. Apa? Gembira apa? Gembira Tuhan mati gitu di tiang salib. Astagfirullah. Ada aja. Itu berupa kegembiraan. Kenapa kalian gembira? Heran saya. Aduh. Coba saya yang tanya Pak Yusuf. Saya yang tanya ya. Saya yang tanya. Ya. Kasih Allah itu menurut Muslim gimana? Kasihnya apa? Gimana bentuknya? Meliputi semuanya, Bang. Ya, kasih Allah itu meliputi semuanya. Abang sadar nggak? Napas yang abang tarik tiap detik. Tuh, bentuk kasihnya tuh, ya. Tuh, bentuk kasih Allah kepada Anda tiap detik Anda menarik napas. Tuh. Bisa, ya. Iya, benar. Nah, terus bagus. Itunya implementasinya kita sebagai umatnya kepada sesama gimana disuruhnya? Oh, kalau kepada sesama disuruh berbuat baik. Al-Mumtahanah ayat 8 disuruh berbuat baik dan adil gitu. Adil ya. Adil kata Pak Yusuf tadi. Iya. Adil. Bagaimana dalam rangka apa? Caranya apa adil? Sih teman-teman? Ya, coba gimana caranya adil? Maksudnya, astagfirullah, nggak nyambung. Maksudnya kalau kita memimpin orang di luar agama Islam itu harus adil gitu. Aduh, macam-macam aja. Nggak nyambung, Bang. Kolar ke istri. Ya? Mabuk kali abang ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, sebenarnya beda Pak Yusuf. Antara Nabi di Muslim itu sama di Kristen itu saya berprinsip beda. Bukan sama orangnya. Beda orang. Beda di tempat, beda situasi, beda lingkungan. Beda. Jadi nggak boleh disamakan. Surganya aja beda kalau saya bilang. Surganya di Muslim gimana? Ya emang beda. Kalau di surga abang ada perang naga. Enggak, kalau di surganya Pak Ustadz. Bentar dulu. Kalau di surga abang ada perang naga, ya kan gitu. Terus nah, yang masuk pertama kali itu, yang masuk pertama kali itu adalah pesundal dan pemungut cukai. Tuh. Serius, di dalam surganya ada lampu templok itu. Ya ada diceritakan di lampu templok di surga Anda ada. Kalau di surganya Pak Yusuf gimana? Ya gimana? Kalau saya di surganya saya mengalir sungai-sungai, keindahan semuanya lah, nikmat semuanya. Iya, makanya kata saya beda Pak Yusuf. Makanya Pak Yusuf kadang-kadang bikin judulnya kita itu hama katanya. Hama, protes hama pula. Teman-teman semuanya, saya pula lah yang disalahin gara-gara teman-teman ya. Teman-teman tulis hama selanjutnya saya terus disalahin ya. Saya cuma baca yang di bawah Pak ya. Masya Allah, ada aja kawan-kawan ini. Kalau kata saya Pak Ustadz ya, biar sama-sama bangsa kita majulah. Ya.
Intinya itu Ah, aja. Banyak belajar bang ya, intinya itu. enggak lah. Pak Yusuf yang harus banyak belajar. Ya, saya kasih pesan. Lebih tahu saya kitab Anda gimana ceritanya? Yang Pak Yusuf tahu Hmm. cuma mengolok-olok. Yang tahu Pak Bukan, Yusuf itu cuma saya nggak mau mengolok-olok olok-olok. doang. Tadi saya menjabarkan kepada Anda ritual para nabi adalah sujud untuk menyembah Tuhan. Apa itu mau olok-olok saya? Tapi kan saya jawab Pak Yusuf kan belum tentu terima kan. Belum tentu Pak Yusuf terima. Saya jawab juga belum tentu Pak Yusuf terima. Artinya kita cari garis besar Pak Yusuf. Bagaimana kita bangsa ini supaya majulah. Ya oke lah. Coba gimana menurut Kalau gitu, ajaran kalau gitu, Islam? Gimana supaya kehidupan manusia ini berjalan dengan baik kehidupan berjalan dengan menurut baik. ajaran Muslim? Ya takwa lah, takwa, taat kepada Allah, menjauhi larangannya, terus mengerjakan perintahnya. Maju negara seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu. Ya, itu dicontohkan. Tapi kan yang dicontohkan Nabi Muhammad belum tentu bisa berjalan di negara kita, Pak Yusuf. Waduh, nggak nyambung pula. Belum tentu bisa berjalan, Pak Yusuf. Bang. Kenapa Nabi Coba Muhammad kalau- di negara kita? Kenapa? Kalau di negara kita nggak bisa berjalan, Pak Yusuf, karena dia nggak banyak mengajarkan kasih. Kalau ajaran Kristus kan kasih. Berdoalah buat musuh-musuhmu. Coba. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Iya. Bukannya bagus. Oh gitu ya. Bang, kalau Indonesia dijajah oleh Belanda, apakah Anda mau kasih pipi kanan, kasih pipi kiri? Kepada penjajah? Oh, Belanda. Ini ya di kitabku ajaranku, kau menjajahkan iya Indonesia. Di kitabku tertulis nih, kalau kamu dipukul, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Silahkan, pak. Lagi pak. Ajaran apa? Habis kita. Habis kita ajaran itu. Nggak relevan dengan pemerintahan itu ajaran. Gitu bang. Nggak relevan. Kalau Islam apa? Penjajah datang, lawan, kata Allah. Lawan, ya. Lawan. Perangi. Yang Perangi, mengusir katanya. kamu dari kampungmu. Kalau kamu mati, syahid. Itu kata Allah. Ini kata Kristen, Perangi. kagak. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Habis. Habis kawan-kawannya. Disuruh diperangi ya Pak Yusuf ya. Disuruh diperangi. Ya kalau perang. Kalau Udah, Bang. Untuk sekarang ini? Untuk sekarang ini? Kalau damai ya damai, bukan perang. Kenapa? Bang, saya Ya. izin gantikan abang dengan Kristen yang lain lagi ya. Oh, siap Pak Yusuf, siap. Oke. Terima kasih Pak Yusuf ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Besok naik lagi silakan ya. Saya follow dulu. Sujud bang ya. Kau harus sujud bang. Kalau nggak sujud kau siapa ngajarin jingkrak, joget, siapa ngajarin? Dasar juga teman-teman semuanya. Sebelum lanjut ya, nih teman-teman semuanya. Sebelum lanjut,
follow dulu akun saya yang satunya ya, kawan-kawan. Nih, nih, takutnya nanti banyak tentara Romawi masalahnya. Tentara Romawi ini kejam, teman-teman. Mereka report akun saya. Kenapa koin? Maksudnya itu astagfirullahaladzim. Di follow. Bukan dikasih koin, di follow. Aduh. Naik sendiri itu. Waduh. Siapa suruh yang kasih koin? Saya suruh follow, bukan kasih koin. Aduh. Udah. Nah, itu akun kedua saya ya. Jadi kalau akun ini rungkat, saya pakai ini pasti ya. Oke, nggak bisa diklik, bisa. Oke, udah, beres. Oke, thank you. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam, Bang Marco. Open cam, Bang. Malam, Bang. Ya, mana nih layarnya nih? Nyalakan itu, sudah diundang tadi. Oh, rasa audionya. Iya, udah diundang. Udah nih. Ya. Belum. Mana? Nggak kelihatan. Oke. Mati lampu kah? Mati lampu mungkin. Oh iya, nah. Bang, Anda Kristen? Kristen. Ya. Oke, Bang. Ada yang mau ditanya atau bernarasi atau Anda boleh ditanya? Mana nih yang mau dipilih? Satu-satu aja lah dulu. Baik. Mas yang bertanya, nanti saya bertanya kembali atau gitu. Boleh. Saya dari Medan, Horas. Nah, ya gimana Bang? Apa yang Abang tanyakan kepada saya? Sejauh ini kan tadi Pak Yusuf bilang sudah 7 tahun membaca atau menguasai Alkitab katanya. Benar. Terus? Jadi selama Bapak baca 7 tahun, apakah di dalam Alkitab itu, Injil yang Bapak baca, adakah sifat Yesus yang tidak bisa kita buat jadi panutan agama Kristen? Kenapa? Ada. Sampai gitu. Karena kan Bapak bilang 7 tahun, makanya kan kita di beda agama nih, beda keyakinan nih, kan gitu. Nah, berarti kan kenapa Anda itu belajar 7 tahun? Berarti ada mau digali, ada yang pengen diketahui, ada yang pengen ya segimana kecocokan antara Al-Quran sama Alkitab, Injil kan itunya. Atau Bapak membandingkan, atau pengen kepo, tentang Injil, itu kita nggak tahu. Atau pengen betul-betul 7 tahun ini fokus terhadap memang pengetahuan tentang Injil kan gitu. Itu aja sih saya tanyakan gitu. Jadi apakah ada sifat dari Yesus yang tidak patut dicontoh gitu? Oke, baik. Bang, perhatikan ya. Nih, yang saya bawa ya. Bentar. Nih.
Bang. Kita baca dulu ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Nah, tuh ya. Jadi ini Yesus nyuruh muridnya, Bang ya, ambil keledai orang secara senyap-senyap. Kalau keciduk, ya bilang aja Tuhan lagi perlu gitu. Nah, toh ya Bang ya. Nih. Oke, Bang. Matius Coba 21. baca lagi sampai ke bawah. Baca lagi sampai ke bawah, jangan sepotong. Baca lagi ke bawah. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Nah, tuh. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lembut. Sudah, Bang? Baca lagi. Habis itu apa nih. isinya gitu. Habis. Itu. Salah satunya, Bang, itu. Jadi di dalam prediksi dari Bapak itu menganggap Yesus itu nyuruh nyolong ya? Ya, dia nyuruh muridnya nyolong keledai orang gimana? Arti ambil sama Bapak sama dengan mencuri gitu. Loh, di situ kan ada pemiliknya. Itu keledai tertambat. Ya, habis itu disuruh Yesus untuk ambil keledai itu. Kata ambil itu berarti sama Bapak itu mencuri gitu. Pak, ambilkan dulu itu. Itu Ya mencuri iyalah, gitu. kalau mengambil hak orang mencuri itu. Baca dulu Pak, di bawahnya itu baca sampai habis gitu. Berarti kan diambil sepenggal-sepenggalnya. Aku tahu itu pasti ayat yang kalian buat untuk menghakimi agama Kristen gitu. Nah ya. Baca judulnya dulu Pak. Judulnya dulu apa? Katakanlah sekepadamu, putri Sion. Judulnya dulu dari atas. Judulnya apa? Dielu-ulukan, Yesus dielu-ulukan di Yerusalem. Nah, terus nih kita lanjut ya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak, sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang-orang yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dan belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Tuh ya, Hosana di tempat maha tinggi. Dan ketika masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, ini Nabi Yesus dari Nazaret. Ya, ini Nabi Yesus dari Nazaret. Ya, nih, inilah Nabi, ya, bukan Tuhan, bukan. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Bukan Tuhannya. Itu yang menyebutkan orang, bukan dirinya kan gitu. Ya, sekarang itulah salah satu yang tidak patut dicontoh. Ambil keledai orang diam-diam. Kalau kepergok, keciduk, bilang aja bahwa Tuhan memerlukannya. Jadi Bapak membaca seperti perjudulnya itu kan judulnya Yesus dilulukan di Yerusalem, kan benar?
Berarti di situ kan ada dua persisi antara yang senang sama yang tidak senang. Hmm. Benar nggak? Dilulukan bisa kita itu disukai atau tidak disukai. Benar nggak Pak Yusuf? Nah, terus apa bantahan Anda tentang itu gitu? Nggak ngerti saya. Karena bantahan saya di sini Pak, itu bukan disuruh mencuri, bukan disuruh mencolong, kecuali dibilang curilah. Curilah tuh keledai, curi keledai itu, berikan kepada saya. Itu dia berarti dia tidak seorang nabi. Hmm. Dia Jadi tidak kalau kata ambillah, ya Jadi ambillah. saya gini, nakku, ambil dulu minum. Saya bilang sama anak saya, ini, nak ambil dulu minum itu. Apakah saya suruh curi dulu minum itu? Kan enggak. Itu Kalau kosakata dari kalau bahasa dia- Ibrani. Baik, kalau dia ngambil tanpa izin, namanya apa? Apakah ada di bilang situ ambillah tanpa izin? Jangan dibelah. Ambillah tanpa izin. Tidak ada di bilang situ tanpa izin. Mana? Nggak ada. Ada nggak di situ tulis Nggak ada. tanpa izin? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya berarti dia tidak mencuri. Jangan dibilang dia mencuri. Lah, kata Yesus pergi ke kampung, di sana ada keledai, ya depan rumah orang, Ah, tertambat bersama anaknya. Ambillah, bawa kemari. Itu apa namanya? sekarang saya tanya Bapak, dan di saat di dalam pasal itu dia bukan disuruh membilang curilah ambil dari sana, tidak lagi ada orang. Tidak ada dibilang mencuri. Ya. Jadi Bapak jangan bilang dia mencuri. Jangan bilang Waktu dia ambil keledai, izin nggak? Enggak. apakah di situ apakah ada ditulis di situ ambil Enggak tertulis, enggak. dari tempat si Pola atau dari tempat Pak Yusuf ada dibuat nggak? Dari tempat Pak Yusuf. Enggak tertulis di sini. Berarti dia bukan mencuri. Apakah keledai dulu? Berarti Ada dia orangnya? tidak ada. Kalau tidak tertulis, artinya dia nggak izin, Bang. Nggak izin. Jadi gini Pak, saya tanya sama Bapak. Kalau ada keledai liar, apakah itu disuruh Itu mencuri? bukan liar, tertambat milik orang, tertambat. Tertambat artinya Pak, bisa berarti keledai itu bukan menjadi milik orang, bisa juga lagi liar, bisa juga kita nggak bisa bilang persis itu Tuhan Yesus mencuri, sedangkan Tuhan selalu membilang jangan mencuri. Ya kayak gimana? Milik orang, keledainya tertambat, gitu. Arti tertambat, Bapak gini loh, Pak Yusuf, jangan mengambil kosakata yang membuat orang itu Bapak supaya dibenarkan gitu. Kan tidak bukan. ada di bahasa di Alkitab itu, di Matius itu mengatakan, ambillah di kandang Syanu, di rumah si Pak Yusuf. Itu berarti mencuri. Sekarang gini, kalaunya dikatakan begini, ambillah keledai itu, bawa kemari. Ya. Lalu diambil, nggak izin sama pemilik, itu apa namanya? Gimana Pak? Kalau mengambil suatu barang tanpa izin, apakah itu mencuri atau bukan? Sekarang saya tanya, keledai itu punya siapa? Itu punya siapa? Bapak tahu nggak di dalam itu di cerita itu punya siapa? Apa punya Haji Solam? Apa punya Haji Yusuf? Enggak. Nah, ya kan kita nggak tahu itu milik Iya, siapa. Makanya jangan Bapak bilang mencuri. Jangan Bapak bilang Yesus disuruh mencuri. Jangan diambil satu kata membuat kata-kata itu Yesus menyuruh murid-muridnya mencuri. Ya, Sekarang saya tanya, seharusnya apakah gini, keledainya Bang. itu milik orang? Seharusnya gini, Anda tunjukkan bantahannya sama saya bahwa Yesus telah mengembalikannya. Seharusnya gitu. Mengembalikannya. Itu tidak ada mengembalikan Pak. Jangan ditambah-tambah seperti Bapak mengarang-arang cerita. Ini ia akan mengembalikannya. Ya, ia akan menggali. Nah, silakan cari bantahannya. Ya, ia akan mengembalikannya. Nih. Ia akan mengembalikannya. Berarti kan gini loh Pak. Nah, Bisa lo di keledai itu bisa keledai itu dia itu nyangkut lah misalnya di pohon atau Bapak bilang kan nyangkut juga tuh tadi Bapak bilang kan
tersangkut gitu. Tertambat, nyangkut. Sama lah tertambat sama tersangkut sama dengan Terus? terikat. Itu ya bahasa Medannya, Pak. Bahasa Medannya seperti itulah, terikat, tersangkut, terambat kan gitunya. Jadi apakah Bapak bilang kalau Tuhan nanti memulangkan lagi di situ, apakah harus perlu dibantah? Ngapain perlu dibantah? Alkitab tidak perlu dibantah. Iya, karena Lalu firman kapan Yesus kembalikan? Kapan? karena menurut firman Tuhan itu tidak perlu dibantah. Apa yang dikatakan Yesus tidak perlu dibantah. Baik, saya mau cari kapan Yesus kembalikan keledainya. Itu saya mau cari. Hah? Saya mau cari kapan Yesus kembalikan keledainya. Ngapain Bapak cari? Lah, ini kan berarti Bapak kan mau mencari, gini, kalau Bapak nggak mau dikembalikan mencari, keledai Bapak- orang namanya Bapak mencari apa? tentang agama Gimana sih? Kristen nih. Yesus agama Kristen enggak? Agama Kristen. Tapi Bapak mau mencari kebenaran di Kristen, sedangkan Bapak Muslim. Cari aja dong kebenaran yang ada di Muslim. Benar? Ya, gini ya. Iya. Cari aja kebenaran di Muslim. Kita itu bahas Bible bukan bahas Muslimnya. Gimana sih? Tengok di situ. Eh, Jadi Iya, Keledai. makanya silakan tunjukkan bukti sama saya bahwa Yesus telah mengembalikannya melalui Bible. Kita nggak ada bahas Islam, nggak ada. karena kalau Bapak bahas Alkitab, yang Bapak Alkitab nih, Bapak bahas Alkitab nih. Karena tengok Bapak bahas Alkitab. Berarti Bapak bahas Alkitab, berarti Bapak sudah mengerti tentang Alkitab. Kan gitunya. Atau Bapak kepo saja tentang Alkitab itu. Itu beda Bapak tadi bahas sama Bapak tadi sama si Iya, Bapak kan tadi. Anda juga mulai Bapak di bilang 7 awal. tahun saya mengetahui Alkitab. Saya makanya. 35 tahun mengetahui Alkitab dan saya lahir dari Kristen. Makanya kan saya tunjukkan kepada Anda satu kelakuan Yesus yang tidak boleh ditiru. Nah, udah. Gimana sih? Ayo, Gak usah ditiru Bapak bilang. mau lagi? Enggak, Bapak. Itu terserah Bapak apa? Terserah Bapak apa keluarkan undang-undang Bapak. Yang Bapak menurut Bapak Alkitab itu Keluarkan Kristen itu. Nah, coba. Ada. Yesus itu ajaran kasih, gitu. Hah? Ajaran kasih. Bukan, kan Bapak bilang tadi 7 Enggak, tahun bentar. mengetahui Yesus tentang itu Alkitab. ajarannya menyampaikan ajaran kasih saja atau ada ajaran lain? Gimana Pak? Yesus itu ajarannya apakah cuma kasih atau ada ajaran lain gitu? Yesus itu cuma mengajari kasih Pak. Ajaran kasih Pak, bukan ajaran, tidak ada dibilang itu di Kristen, di dalam Alkitab pun tidak ada dibilang Yesus itu agamanya Kristen, enggak, tidak ada. Tidak ada Pak. Gitu. Cuman Yesus itu mengajari kasih dan di Al-Quran pun ada Isa. Isa itu Yesus, benar nggak? Anda mau nyamain? Kan Bapak bilang tadi. Karena saya ngomong, jadi gini loh, kan gitu ya. Turun. Nah, gitu, gimana? Dan nanti satu dan ada juga sih pertanyaan saya. Tadi ini Bapak bertanya apa ini? Saya aja pertanyaan saya satu saja. Nah, dah? Dah? Apa mau nanya apa? Menurut Bapak, dah? Nabi Muhammad, benar? Sallallahu salam. Itu cocok nggak jadi dicontoh? Ya cocok Panutan. banget. Mantap itu. Iya, cocok, mantap. Coba berikan aku satu saja apa saja mukjizat yang dibuatnya. Oh, mukjizatnya. Nih. Depan saya mukjizatnya satu nih. Depan saya. Bisa saya rasain. Ya. Mukjizat Nabi ini, ya. Apa itu? Ada kitab Al-Qur'an ini mukjizat Nabi ini. Nggak bisa ada yang mengubahnya, ya. Sampai sekarang mukjizat Nabi Muhammad salah satunya yang dapat dirasakan adalah Quran di hadapan saya pegang langsung, gitu. Ada nggak yang bisa bikin seperti Quran? Nggak bisa.
Gitu. Menurut Bapak? Bukan menurut saya, menurut seluruh dunia. Mana kan duluan? Injil atau Quran? Apanya?